Halo semua, selamat datang di sesi berikutnya dari keamanan non-tradisional dan kita akan membahas kerawanan yang muncul dari ruang siber. Eh, Kerawanan yang muncul dari ruang siber tentu berasal dari pengguna-pengguna artefak digital dan instrumen digital yang saling terinterkoneksi di ruang siber. Sehingga bisa dikatakan bahwa kerawanan yang muncul dari ruang siber itu sesungguhnya tidak berasal dari instrumen cyber atau instrumen yang berada di ruang siber, tetapi dari pengguna itu sendiri. Nah, bagaimana bisa muncul kerawanan di ruang siber yang berasal dari pengguna-pengguna ruang siber itu sendiri? Eh, Ketika kita melihat evolusi internet sejak awal 1980-an sampai saat ini, maka kita melihat bagaimana internet itu berevolusi seiring dengan semakin terintegrasinya penduduk dunia ke dalam lanskap digital yang terinterkoneksi. Pada awalnya, pengguna-pengguna instrumen digital, khususnya personal computer atau PC, tidak terkoneksi satu sama lain. Dan baru sejak 1980-an mereka mulai terinterkoneksi, dan 1990-an melihat terjadinya World Wide Web yang semakin menginterkoneksikan pengguna-pengguna instrumen digital. Sehingga keamanan ruang siber atau cyber security pun sebenarnya juga berevolusi dari keamanan personal atau keamanan artefak digital personal masing-masing pengguna, instrumen digital masing-masing pengguna, yang disebut juga dengan computer security, dan kemudian berevolusi menjadi keamanan di ruang digital yang terinterkoneksi atau ruang siber. Keamanan di ruang siber pun sebenarnya juga diawali dengan keamanan di antara pengguna-pengguna komputer yang terbatas saja, dan keamanan di ruang siber itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing pengguna instrumen digital atau komputer untuk memastikan bahwa komputer mereka secure dalam hal kemampuannya untuk menangkal virus dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan semakin intrusifnya ragam aktor, baik itu swasta maupun pemerintah di ruang siber, maka keamanan di ruang siber pun berevolusi menjadi suatu keamanan yang sifatnya lebih nasional atau national security. Dan sekarang kita juga melihat bagaimana sejak tahun 2006 ya, khususnya dengan adanya serangan siber terhadap sistem digital, sistem siber Estonia, isu keamanan siber menjadi mengglobal atau menjadi suatu isu pada lanskap internasional. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seiring dengan terintegrasinya penduduk dunia ke dalam lanskap digital, semakin terinterkoneksi, maka keamanan siber itu semakin berevolusi, dan sebenarnya semakin tersekuritisasi pula ruang siber itu. Prioritas berubah ya, di dalam pengembangan internet. Prioritas berubah dari yang tadinya ketersediaan dan reliabilitas koneksi, dan saya kira sampai sekarang juga masih di beberapa wilayah yang belum betul-betul terkoneksi, reliabilitas dan ketersediaan itu masih menjadi isu. Tetapi juga yang menjadi prioritas adalah keamanan, gitu ya, yaitu keamanan dalam interkoneksi di ruang siber. Dan konteks dari interaksi secara substantif berbeda dari satu pengguna ke pengguna yang lain. Ada pengguna-pengguna
internet yang memanfaatkan internet untuk aktivitas ekonomi, ada yang menggunakannya untuk aktivitas pendidikan seperti yang saya lakukan sekarang, dan ada yang melakukannya untuk aktivitas kriminal maupun intensi-intensi politik yang dapat merugikan pihak lain. Nah, seiring dengan intensi yang berbeda ini, maka pengetahuan pun berbeda-beda. Ada pihak-pihak yang pengetahuannya sangat canggih dalam memanfaatkan instrumen digital di ruang siber, dan ada yang sebatas pengguna saja dan tidak memiliki pengetahuan yang terlalu canggih. Sehingga kita bisa melihat bagaimana di sini ada asimetrisme pengetahuan di antara pengguna-pengguna ruang siber yang sesungguhnya itu merupakan salah satu akar dari kerawanan yang ada di ruang siber, karena adanya asimetrisme pengetahuan. Ada pihak-pihak yang menggunakan pengetahuan lebihnya di ruang siber sebagai suatu daya tawar untuk mengeruk atau meraup keuntungan pribadi dengan cara-cara yang mungkin belum diatur oleh hukum, tetapi juga ada yang menggunakan cara-cara yang ilegal, dan ini menjadi akar persoalan di ruang siber. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam kuliah ini. Beberapa poin pembahasan saya antara lain adalah ragam kerawanan yang muncul di ruang siber, kemungkinan terjadinya eskalasi konflik sebagai akibat dari serangan siber, kemudian juga langkah-langkah diplomatik atau cyber diplomasi yang bisa ditempuh untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik internasional sebagai akibat dari relasi di ruang siber yang konfliktual atau mengakibatkan kerugian kriminal maupun kerugian sosial politik. Di dalam kuliah ini, ruang siber didefinisikan sebagai sebuah lingkungan tempat informasi digital didistribusikan pada jaringan komputer. Oleh karena itu, semua yang ada di ruang siber harus merupakan artefak digital. Tidak bisa artefak yang bukan digital. Tidak semua artefak digital ada di ruang siber, tapi yang ada di dalam ruang siber pasti artefak digital. Anda bisa hadir di ruang siber juga dalam bentuk artefak digital. Semisal Anda hadir dalam bentuk avatar begitu. Dan informasi yang bisa dipertukarkan di ruang siber hanyalah informasi digital saja. Namun lebih spesifik dari itu, ruang siber adalah sebuah domain. Domain itu adalah tempat berinteraksinya para aktor secara digital pada jejaring antar komputer. Komputer tertanam dan beroperasi di banyak piranti keras yang kita gunakan sehari-hari, tidak hanya dalam komputer pribadi Anda maupun komputer kantor atau milik publik, tapi juga ponsel, tablet, jam tangan, bahkan kacamata Anda bisa dipasangi komputer. Dan sekarang piranti yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti vacuum cleaner, mobil, dan lebih banyak piranti keras lainnya bisa dimuati komputer. Ruang siber memfasilitasi internet sebagai suatu platform integratif bagi seluruh piranti elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi untuk terkoneksi menggunakan apa yang dinamakan IP address. Pengintegrasian dan manajemen ragam perangkat teknologi informasi komunikasi lewat internet ini kita kenal saat ini dengan sebutan IoT atau Internet of Things. Ruang siber memiliki 3 lapis komponen.
Lapisan pertama adalah lapisan fisik atau hardware, terdiri dari server, personal computer, hardware, perkabelan, router, frekuensi radio yang seluruhannya membangun jaringan arsitektur internet dan jaringan lainnya, baik yang tertutup maupun terinterkoneksi. Perangkat yang membangun lapisan ini memiliki dimensi fisik dan geografis yang jelas dan terletak dalam batas-batas geografis dari negara berdaulat. Artinya, kehadiran perangkat-perangkat keras dalam jejaring internet itu membangun apa yang dimaksud dengan teritorialitas dari ruang siber. Kita tahu bahwa ruang siber tidak mengenal teritori negara atau batas-batas negara. Tetapi hardware-nya, ya, hardware-nya terlokasi di suatu titik dalam teritori negara. Dan merupakan tanggung jawab negara untuk menjaga supaya semua hardware dan infrastruktur digital yang ada di dalam negaranya tidak digunakan untuk merugikan orang lain atau merugikan negara lain. Meskipun suatu negara tidak terlibat di dalam suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi aktor lain di ruang siber, tetapi jika negara itu membiarkan, tidak melakukan apa-apa, maka dia sama bertanggung jawabnya. Begitulah norma yang belum tertulis secara global dan saat ini sudah tertulis hanya di Uni Eropa. Tetapi ada baiknya kita mengetahui norma itu sebagai suatu referensi bagi pengembangan norma siber di masa yang akan datang. Dimulai saat ini. Lapisan yang kedua disebut dengan lapisan logis. Lapisan logis adalah lapisan piranti lunak yang memungkinkan perangkat dengan sistem operasi yang berbeda dapat berinteraksi. Lapisan logis merupakan software, program, aplikasi yang melayani kebutuhan para users atau pengguna untuk berinteraksi di ruang siber. Ini termasuk dengan sistem operasi seperti Windows, Apple, Android misalnya, dan ribuan aplikasi mereka, itu membentuk lapisan logis. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan kognitif. Lapisan ini diisi manusia pengguna jaringan siber dan piranti lunak dan kerasnya. Pengguna bukan hanya pengguna pasif. Ada pengguna pasif, tapi tidak hanya itu isinya. Ada juga pengguna yang secara aktif mendefinisikan dan membentuk domain siber melalui interaksi mereka dengan domain ini. Lapis kognitif juga termasuk informasi yang disimpan, ditransmisikan, dipertukarkan, dan diproses di dalam ruang siber dalam seluruh bentuknya, mulai dari data mentah hingga data yang sudah diproses atau sudah diagregasi. Dengan memahami lapis-lapis dari ruang siber ini, kita punya gambaran ketika suatu aktor, baik negara maupun non-negara, berbicara tentang keamanan siber, keamanan apa yang sebenarnya dia maksud? Apakah keamanan dari infrastruktur digital atau lapisan fisik? Apakah keamanan dari software, data, dan aplikasi atau program yang beredar, beroperasi di ruang siber, atau keamanan dari users dan informasi yang mereka pertukarkan dan simpan dan proses di ruang siber. Apakah keamanan lapisan fisik, keamanan lapisan logis, lapisan kognitif? Tentu, kita semua akan mengatakan keamanan di ruang siber harus melingkupi
seluruhnya. Tetapi pada kenyataannya, negara dan kelompok-kelompok negara menyematkan prioritas yang tidak sama pada ketiga lapisan ini. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, lapisan kognitif atau pengguna mendapat prioritas yang lebih tinggi daripada lapisan yang lain. Di Indonesia misalnya, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang membatasi informasi apa yang boleh dan tidak boleh dipertukarkan, dipublikasikan di ruang siber, maupun informasi untuk dikonsumsi di dalam ruang publik siber, misalnya di media sosial. Sementara negara-negara yang lebih maju, yang lebih mampu berinvestasi dalam infrastruktur digital dan pembangunan software dan keamanan data, maka mereka lebih berkonsentrasi pada lapisan logis maupun lapisan fisik, tapi lebih pada lapisan logis. Bagi negara-negara ini, users justru harus memiliki kebebasan yang maksimal dalam menggunakan ruang siber. Yang perlu diutamakan adalah keamanan dari data-data yang sensitif, keamanan dari integritas sistem siber nasional, dan juga keamanan infrastruktur digital. Baik, berikutnya kita akan melihat ragam istilah yang ada di dalam kajian-kajian tentang keamanan siber. Ragam istilah yang ada di dalam kajian keamanan siber menunjukkan bahwa ruang siber itu adalah ruang atau domain yang sangat tersekuritisasi, artinya sangat diprioritaskan keamanannya, dan negara menggunakan instrumen-instrumen koersif, baik itu dinas kemiliteran maupun dinas intelijen dan kepolisian, untuk mengatur ruang siber. Sebagaimana kita lihat dalam istilah-istilah yang ada di sini, yang hampir semuanya mengandung kata yang berasosiasi dengan keamanan. Serangan siber adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk merusak fungsi jaringan komputer untuk tujuan politik maupun keamanan nasional. Pelakunya bisa negara maupun non-negara. Kebanyakan non-negara, tapi bisa juga pelaku non-negara ini berasosiasi dengan negara. Kemudian ruang siber itu sendiri kita sudah definisikan sebagai lingkungan tempat informasi digital didistribusikan, dipertukarkan, disimpan, dan diproses pada jejaring antar komputer. Sementara itu, keamanan siber itu adalah suatu istilah tersendiri, dan kita bisa definisikan itu sebagai suatu kebijakan dan tindakan-tindakan yang mengikutinya yang diambil untuk melindungi jejaring komputer atau infrastruktur yang penting untuk melindungi segala sesuatu yang berharga di ruang siber. Apa saja itu? Bisa pada lapisan fisik, lapisan pengguna, maupun lapisan software. Kemudian ada juga istilah cyber warfare atau perang siber, yang pada hakikatnya merupakan penggunaan komputer dan internet untuk menyerang sistem siber aktor lain melalui sistem komputer mereka. Target yang mungkin diserang dalam perang siber termasuk jaringan komputer militer, kelistrikan, perbankan,
dan situs web pemerintah dan media. Tujuannya adalah untuk mengganggu fungsi sistem target. Bisa kita lihat bahwa perang siber tidak memiliki efek kinetik. Setidak-tidaknya, sebagian besar serangan siber tidak memiliki efek yang bersifat kinetik. Efek kinetik adalah efek fisik, kerusakan fisik, korban jiwa, maupun luka-luka yang biasanya berasosiasi erat dengan perang. Bukan berarti bahwa perang siber atau serangan siber tidak mungkin menghasilkan efek kinetik. Di masa yang lalu, sejumlah serangan siber yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain telah mengakibatkan efek kinetik. Hanya saja, yang perlu ditekankan di sini adalah karakteristik atau fitur utama dari serangan siber adalah ketiadaan efek kinetik. Dan ini berimplikasi pada kemampuan serangan siber untuk memunculkan efek gentar atau deterrence pada aktor lain. Efek gentar itu bisa dimunculkan, tetapi dengan cara yang berbeda daripada penggunaan senjata konvensional dalam memunculkan efek gentar. Efek gentar dari serangan siber muncul dari kemampuan dari serangan siber itu untuk merusak hal-hal yang dianggap penting oleh aktor musuh di dalam ruang sibernya. Baik itu berkenaan dengan data, integritas identitas pribadi, maupun hal-hal lain yang dianggap penting. Kemudian, yang juga marak di dalam ruang siber adalah kriminalitas atau kejahatan. Kejahatan siber adalah kegiatan kriminal yang memanfaatkan komputer atau jaringan. Jadi bisa kita bedakan dengan serangan siber yang biasanya bermotif politik atau keamanan. Kejahatan biasanya hanya bermotif keuntungan pribadi saja. Tentu, ini tidak menutup kemungkinan adanya relasi antara pelaku kejahatan siber dan pelaku serangan siber atau jejaring serangan siber. Juga termasuk di dalam problematika dalam ruang siber adalah terorisme siber. Terorisme siber merupakan serangan terhadap informasi, sistem komputer, program komputer yang terencana dan bermotif politik yang mengakibatkan suatu efek teror pada sipil non-kombatan di dalam ruang siber maupun di luar ruang siber. Pelakunya bisa kelompok-kelompok non-negara maupun negara. Dapat kita lihat di sini bahwa terorisme siber belum tentu memiliki efek kinetik atau efek kekerasan fisik. Pelaku serangan terorisme siber dapat melakukan serangan di ruang siber maupun menggunakan ruang siber untuk melakukan serangan yang bersifat fisik. Sehingga pada saat ini bisa dikatakan bahwa serangan siber atau terorisme siber itu belum
bermanifestasi. Namun demikian, ada sebagian kalangan yang mendefinisikan terorisme siber sebagai keseluruhan aktivitas kelompok teroris di ruang siber. Tidak hanya untuk melakukan serangan terhadap jejaring siber aktor lain, juga tidak hanya dalam hal menggunakan jejaring siber untuk melakukan serangan terhadap aktor lain, tetapi juga menggunakan jaringan siber untuk pengelolaan organisasi terorisme. Baik itu untuk pendanaan, propaganda, maupun kegiatan-kegiatan manajemen organisasi lainnya, yang pada hakikatnya menjaga eksistensi organisasi terorisme di ruang siber. Sehingga kembali kita simpulkan untuk sementara bahwa ruang siber adalah ruang atau domain yang sangat tersekuritisasi. Dia merupakan konvergensi dari problematika keamanan di matra yang lain, baik itu matra darat maupun matra sosial politik dan ekonomi. Baik, berikutnya kita akan membahas apa yang disebut dengan konflik di ruang siber atau cyber konflik. Sesungguhnya ruang siber itu cukup rentan akan terjadinya konflik sebab kecenderungan minimnya peraturan atau norma tata kelola yang berlaku secara internasional, dan kemungkinan atau peluang bagi aktor menggunakan kemampuan sibernya sebagai suatu daya tawar dalam menghadapi aktor yang lain. Konflik ruang siber mewakili suatu fenomena yang berkembang dari intensi untuk memanfaatkan ruang siber sebagai media untuk melakukan serangan atau eksploitasi sistem informasi dan sumber daya dari aktor pesaing atau musuh. Konflik siber dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terjadi di ruang siber yang melibatkan permusuhan antara dua atau lebih aktor, bisa negara atau swasta, bisa melibatkan kekuatan militer di ruang siber atau non-militer, atau tindak-tindakan permusuhan lainnya yang dilakukan secara terorganisir. Definisi yang luas ini mencakup ada perang siber itu sendiri, spionase atau pencurian informasi, terorisme siber, dan beberapa bentuk apa yang disebut dengan hacktivism atau aktivisme politik warga di ruang siber yang dapat berimplikasi pada kerusakan temporer atau permanen. Jadi ada gradasi kegawatan yang tidak sama yang dilakukan demi mengemukakan suatu pesan politik tertentu. Beberapa contoh dari konflik siber atau manifestasi dari konflik siber yang dapat disebutkan di sini adalah distributed denial of services, service attack, ya, atau DDoS attack adalah ketika sistem yang terdistribusi berpartisipasi dalam menyerang target tertentu secara sinkron atau asinkron tetapi lebih kurang bersamaan, dan ini mengakibatkan suatu kelumpuhan pada suatu sistem layanan. Worms itu adalah semacam program yang bisa mereplikasi diri tanpa bergantung pada agent atau aplikasi apapun,
tujuan serangan worm adalah untuk menjenuhkan sumber daya target dengan menggandakan dirinya di seluruh jaringan dan menyerang sumber daya dari jaringan. Worm itu sesungguhnya merupakan file yang bisa mereplikasi diri tanpa agent tertentu. Tujuannya adalah menciptakan suatu beban pada sistem dengan cara mereplikasi diri. Kemudian ada Trojan Horse. Trojan Horse tersembunyi di balik perangkat lunak yang tampaknya normal untuk mengeksploitasi target. Ketika dieksekusi, Trojan Horse akan menggandakan diri dengan menyerang, menginfeksi, dan memodifikasi perangkat lunak komputer lainnya. Serangan virus dapat bervariasi dari menghapus konten target hingga mengubah integritas data. Sementara backdoor atau pintu belakang dapat dibiarkan tersembunyi dan dapat diakses untuk eksploitasi target di belakang perangkat lunak jaringan suatu perangkat lunak. Intensinya adalah untuk memanfaatkan saluran back-end untuk melakukan serangan di saat yang lain. Ada ragam bentuk ancaman di ruang siber menurut karakter operasi siber yang membentuknya. Pertama adalah serangan pasif. Serangan pasif bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk kepentingan kompetitif. Aktor-aktor yang terlibat memata-matai target untuk mengumpulkan informasi penting yang bisa menguntungkan mereka dan mereka berusaha untuk tidak terdeteksi. Yang kedua adalah serangan yang provokatif sifatnya. Lebih berbahaya tentunya dari yang pasif. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan pesan atau mengungkap suatu informasi yang bisa memalukan musuh atau kompetitor, atau bisa memprovokasi atau mempolarisasi publik. Yang ketiga adalah serangan yang disruptif, yang mengacu pada operasi siber yang menciptakan kelumpuhan sistem karena berlebihnya beban. Keempat, operasi siber yang berusaha mengakibatkan kerusakan fisik dari sistem komputer atau disebut juga serangan destruktif yang bekerja dengan pengiriman sinyal terenkripsi lewat jalur komunikasi. Pelakunya bisa berasal dari negara maupun non-negara atau kelompok non-negara yang di-backing oleh negara. Tantangan keamanan di ruang siber berasal dari dua arah. Pertama, aktor-aktor yang berusaha memanfaatkan celah keamanan dari suatu sistem untuk kepentingan profit, kepentingan politik, ataupun kedua-duanya. Dan celah keamanan yang tidak tertutupi dari suatu sistem. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang keamanan di ruang siber, dapat berupa ancaman ketika kerusakan atau disintegrasi atau disrupsi terhadap sistem siber itu berasal dari aktor eksternal dari diri kita sendiri, dari pemilik sistem. Itu tadi, aktor-aktor yang berusaha memanfaatkan celah keamanan untuk kepentingan politik, profit, maupun kedua-duanya. Bisa juga celah keamanan itu berasal dari pemilik sistem itu sendiri, karena tidak tertutupnya sistem yang dia miliki. Dari arah yang pertama, kita perlu mengantisipasi ragam operasi di ruang siber, termasuk serangan jaringan komputer, eksploitasi yang tidak berizin terhadap suatu jaringan komputer, dan operasi siber yang lain yang tujuannya untuk menjaga pertahanan jaringan komputer. Bila perlu dan mampu, negara dapat membangun justifikasi untuk melakukan eksploitasi terhadap jaringan musuh. Dengan demikian, operasi siber sebenarnya memiliki bias untuk kebutuhan pertahanan maupun menyerang. Serangan siber berbeda dengan serangan konvensional. Serangan konvensional memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang menjaganya sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan. Negara atau aktor yang melakukan serangan militer konvensional terhadap negara lain
akan mendapat kecaman, atau mungkin mendapat lebih mungkin lagi akan mendapat balasan hukuman atas tindakan yang dia lakukan. Pada ruang siber hal ini berbeda karena terdapat anonimitas dan adanya kesulitan untuk melakukan penyelidikan forensik untuk menemukan atribusi dari serangan, dan juga norma-norma internasional yang belum kokoh dalam menggentarkan sikap agresif. Baik, berikutnya kita akan mereview sejumlah ancaman yang selama ini telah termanifestasi di ruang siber, dan kita dapat mereview ancaman-ancaman tersebut berdasarkan kerusakan yang bisa mereka timbulkan, atau bisa juga berdasarkan jumlah aktivitas perharinya. Jika kita urut berdasarkan kerusakan atau kerusakan, intensitas kerusakan yang dapat mereka timbulkan, maka urutannya adalah advanced persistent threat, insider, cyber terrorism, kemudian criminal, hacker group, hacktivism, dan noob atau script kiddie. Sementara apabila kita urut berdasarkan jumlah aktivitasnya, maka yang kita dapati adalah kebalikannya. Urutan pertama adalah script kiddie, kemudian diikuti criminal, hacker group, insider, political, religious, termasuk di sini cyber terrorism, dan yang terakhir adalah advanced persistent threat yang dilakukan oleh negara, oleh sponsor negara. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana misalnya ancaman yang berasal dari newbie atau script kiddie, ada banyak individu di luar sana yang berusaha untuk menjadi hacker, ya, mencoba untuk menjadi hacker. Mereka adalah yang disebut dengan script kiddie atau newbie gitu ya. Mereka berusaha untuk menggunakan instrumen-instrumen atau aplikasi yang tersedia di internet untuk menjebol sistem tertentu yang mereka baru coba-coba. Nah, ini terjadi dalam hitungan yang sering terjadi, ya, hampir setiap hari terjadi, bahkan lebih dari sekali dalam tiap hari. Mereka adalah orang-orang baru dalam hacking dan biasanya senang dengan keberhasilan mereka menjebol sistem-sistem yang mudah, ya, termasuk di rumah-rumah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hacktivism. Hacktivism adalah cara-cara non kekerasan, ya, yang menggunakan instrumen digital untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau menyampaikan pesan-pesan politik. Mereka melakukan website defacement, mereka bisa melakukan mass emailing atau phishing email, atau melakukan spam email, atau melakukan DDoS, kemudian domain name service atau DNS hijacking, dan metode-metode lain. Biasanya kegawatan dari serangan mereka atau intensitas kerusakan yang mereka timbulkan tidak berat dan sifatnya temporer, dan tujuannya lebih pada menyampaikan pesan politik. Nah, kebahayaan atau kegawatan ini lebih bertambah lagi ketika kita melihat para criminals, gitu ya. Criminals mereka berusaha untuk mencuri uang yang bersirkulasi di e-commerce, ya, shopping dan banking online, dan mereka berupaya untuk mengambil untung dari kekurang waspadaan dan sistem yang kurang terjaga dengan baik untuk memverifikasi identitas pengguna,
yang kemudian mereka manfaatkan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kelompok-kelompok ini pada saat ini semakin profesional. Di Rusia misalnya ada kelompok kriminal siber yang dipunggawai oleh orang-orang yang bergelar IT dan secara profesional bekerja 40 sampai 60 jam per minggu untuk menjebol target-target yang spesifik, ya misalnya bank tertentu yang besar dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan zero day exploit, yang berusaha untuk melumpuhkan atau menghapus data perusahaan yang mereka target. Kemudian ada juga cyber terrorism. Cyber terrorism adalah tadi sudah pada slide sebelumnya kita sudah bahas. Kita bahas lagi dalam konteks ini. Pada dasarnya cyber terrorism juga merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh bagian dari kelompok teroris atau mereka yang bekerja sama dengan kelompok teroris, menggunakan komputer dan kapabilitas telekomunikasi lain yang menciptakan disrupsi atau kerusakan pada sistem digital atau sistem siber, menciptakan bisa jadi memfasilitasi terjadinya kekerasan di luar jaringan atau luring, atau tanpa kekerasan juga bisa, tanpa kekerasan fisik, yang kemudian dapat menimbulkan kebingungan, menimbulkan ketakutan pada populasi tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu efek kepatuhan pada pemerintah atau masyarakat pada tuntutan ideologis, politis, sosial tertentu. Ya, jadi mereka terorisme itu ketika beroperasi secara sepenuhnya di ruang siber, dan ini belum terjadi, maka dia akan mewujud bisa jadi seperti ransomware, ya, suatu tindakan kriminal menahan data atau melumpuhkan sistem, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan atau ransom. Nah, tetapi ketimbang ransom, yang mereka upayakan adalah pemenuhan suatu tujuan politik tertentu, misalnya pembebasan seorang tahanan teroris tertentu dan lain sebagainya. Kemudian the most dangerous one is probably actually malicious insider, atau yang disebut dengan insider. Insider ini adalah orang-orang atau individu-individu yang sengaja masuk ke dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi yang besar dengan tujuan untuk melakukan serangan siber dari dalam. Dan kemudian terakhir adalah APT atau Advanced Persistent Threat, yaitu kelompok-kelompok yang disponsori oleh negara, bisa juga unit-unit militer atau kelompok-kelompok yang punya afiliasi lepas dengan negara, yang menerima atau diarahkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. Laporan-laporan yang tidak resmi saat ini berasal dari kelompok-kelompok analis di dunia menunjuk pada negara-negara tertentu yang dituduh secara sistematis mencuri informasi baik dari militer maupun kontraktor pertahanan, dan sejumlah negara juga ada yang teridentifikasi
mendedikasikan sumber daya yang signifikan untuk kapabilitas mencuri informasi ya, digital. Seperti yang saya katakan tadi, APT atau Advanced Persistent Threat itu merupakan yang paling besar karena menimbulkan kerusakan atau biaya yang paling besar. Sementara angka kejadiannya paling kecil. Sebaliknya orang yang coba-coba hacking itu angka kejadiannya paling kecil, tapi kerusakannya paling angka kejadiannya paling besar tapi kerusakannya paling kecil. Dapat kita buat suatu rangkuman bahwa ada dua kelompok besar serangan siber. Yang pertama adalah serangan siber terhadap lapisan logika atau lapisan software dari sistem siber yang terdiri dari jaringan server, database, dan aplikasi dari pihak sasaran untuk menghancurkan, mengubah, mencuri, maupun memasukkan data. Ini dilakukan dengan suatu intrusi untuk mendapatkan akses ilegal. Dan intrusi itu dilakukan dengan beragam cara. Misalnya dengan di sini dapat kita lihat dengan mengubah tampilan website, merusak, mencuri dan menyandera data atau malware attack, kemudian membanjiri traffic dengan satu atau banyak perangkat hingga layanan terganggu atau disebut juga dengan DDoS. Kemudian serangan yang dilakukan dengan menipu atau memancing korban lewat phishing email, menarget web menggunakan kode injeksi untuk mengakses database atau SQL injection. Kemudian hacker memposisikan dirinya di antara percakapan dua pihak atau man in the middle attack. Bisa juga dilakukan dengan menjebol password dengan berbagai macam cara dan kombinasi atau brute force attack. Kemudian menyerang web yang sering dikunjungi dengan menanam malware pada web tersebut atau watering hole attack, dan melakukan serangan yang memanfaatkan kerentanan pada sistem domain atau domain name server attack. Dan kategori kedua dari serangan siber sifatnya lebih politis, ideologis, dan sosial, yaitu serangan yang dilakukan dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk mempengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini, dan motivasi dari pengguna-pengguna di ruang siber, sehingga merubah cara pikir, sistem kepercayaan, dan perilaku mereka. Kategori dari serangan siber seperti ini banyak diadopsi dan direspons oleh pemerintah-pemerintah yang memprioritaskan serangan siber yang wujudnya lebih pada menarget lapisan pengguna atau users yang sifatnya pasif. Teknik yang diidentifikasi oleh pemerintah yang merespons ini antara lain propaganda hitam, yaitu menyebar bukti-bukti palsu melalui media sosial guna menyebabkan keresahan masyarakat, kemudian mengeksploitasi isu-isu yang sensitif bagi kelompok masyarakat tertentu, dan pembanjiran informasi dengan informasi yang saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidaksepakatan di ruang publik yang memudahkan penggiringan opini oleh pihak-pihak yang membutuhkan mobilisasi terhadap opini tertentu.